Nih jangan kabur nih, Vi. Kenapa kok kabur? Karena mau diobatin kok kabur. Oh, pasien COVID-19 kabarnya ini depresi. Iya, benar Depresi sekali. karena tidak ada keluarga yang menjenguk. Ya iyalah, nggak ada keluarga yang menjenguk karena memang kan steril dan terisolasi kan sebetulnya kan. Iya, jadi Nah, memang proses evakuasi agak drama mungkin ya. itu juga, ini yang kita lihat ini adalah lokasi gorong-gorong yang dijadikan salah satu akses salah seorang pasien COVID-19 di RSU, Rumah Sakit Umum di Bojonegoro, yang dijadikan sarana untuk kabur ya, untuk meninggalkan lokasi isolasi mandiri yang sudah dijalani oleh yang bersangkutan. Kita langsung berbincang dengan Dr. Ahmad Hernowo, Direktur RSUD R. Sosodoro Jati Kusumo. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Selamat Ahmad. pagi dokter. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Rizaldi. Iya, Dok, ini melihat kasus ini sebenarnya bagaimana sih ceritanya akhirnya sang pasien Kronologisnya ini ya. kronologinya kabur begitu saat dievakuasi? Jadi gini, ceritanya memang ini pasien COVID ya, yang sudah dirawat 2 hari. Kemudian hari ketiga kemarin memang karena mengeluh bahwa saudaranya atau keluarganya ini tidak ada sama sekali. Kebetulan beliau ini tinggal di Bojonegoro, tapi alamatnya Nganjuk. Ya. Tapi di Nganjuk pun sebenarnya sudah bercerai dengan istrinya. Jadi dia masih punya orang tua di Madiun. Jadi istilahnya kalau di sini sebatang kara. Jadi bekerja di Bojonegoro, kemudian ada beberapa rekannya yang positif, kemudian sudah mengalami opname juga dan sebagian besar sudah sembuh. Namun karena merasa bahwa dia sendiri tidak ada keluarga, ini 3 hari kemarin sudah kita konsulkan dokter psikiatri sebenarnya. Itu sudah mulai dilakukan terapi psikologi, tapi karena waktu itu kondisinya adalah lemah, jadi dalam perawatan selanjutnya pasien ini dalam pengawasan. Setelah kita lihat bahwa ternyata pasien ini dari beberapa konsultasi dengan psikiatri memang mengeluh cemas, gelisah, ya, depresi terkait dengan penyakitnya. Untuk di Sosodoro ini perlu saya sampaikan, ini ada gedung yang memang untuk merawat pasien COVID. Jadi ada 3 lantai, ya. Yang digunakan untuk merawat COVID dari 6 lantai yang ada di gedung yang ada di Sosodoro. Dokter, Okay. maaf saya sanggah sedikit begitu ya. Ini kan kalau kita ngelihat proses evakuasi sang pasien ya cukup dramatis seperti ya, karena ada beberapa personil anggota yang kayaknya keletihan, seakan-akan kayak kurang oksigen begitu. Memang sebegitu dramatiskah proses evakuasinya kemarin? Jadi gini Bapak, jadi pada waktu pasien ini sudah diketahui petugas ya, karena posisi COVID maskernya dilepas, kemudian mau ditangkap istilahnya, pertama dimotivasi dulu, ternyata mau didekati, lari masuk ke dalam gorong-gorong ya. Kebetulan begitu masuk ke dalam gorong-gorong, dikejar itu masuk makin jauh ya. Ini yang menjadi kendala untuk petugas. Dan begitu ada petugas datang, ini pasien melawan dengan melakukan pelemparan, megang besi dan sebagainya. Ini yang menjadi agak kesulitan petugas. Jadi akhirnya menghubungi BPBD, Damkar dan polisi untuk membantu mengevakuasi pasien tersebut. Pak Dokter, kalau kita lihat banyak mereka sejumlah orang yang tidak menggunakan APD. Nah, mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan apakah cukup aman kondisi mereka yang terlibat langsung kemarin dalam proses evakuasi ini dalam tes COVID-nya mungkin. Jadi gini, untuk yang garda paling depan itu menggunakan APD lengkap ya untuk menangkap pasien. Namun karena kewalahan bala bantuan ini yang posisi pakaian seragam dinasnya masih dipakai. Jadi
kemarin sudah kita lakukan disinfektan pada petugas, nanti selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan kepada mereka yang ikut terlibat dalam peristiwa sembunyinya pasien COVID di Gorong-Gorong. Baik, jadi pasien saat ini sudah aman ya, berada di rumah sakit ya? Pasien sekarang setelah dievakuasi, dibawa ke UID, distabilisasi. Sekarang pasien kembali dirawat di Gedung H. Baik. Tentu saja kemarin saya instruksikan memang petugas yang jaga sebenarnya cukup. Jadi ada 6 petugas perawat, ada 3 security sebenarnya. Mungkin karena kebetulan orang ini profesinya adalah sebagai debt collector. Jadi posisinya memang tubuhnya fit ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Ahmad Hernowo sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat. Salam selalu juga untuk Bapak dan juga tim yang bertugas di garda terdepan tentunya ya. Terima kasih, semangat.